guys, how are you? How are you today? My day is fun today. Selamat datang di kelas Miss. Ini pertama kalinya kita mengadakan kelas online bagi kelas 7. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita refreshing otak kita terlebih dahulu. Kita diam dulu sejenak, merelaksasikan tubuh kita yang dari pagi nih udah belajar kan. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing agar pembelajaran hari ini diridhoi oleh Tuhan dan bermanfaat bagi kedepannya. Pray begins. Finish. Oke. Kita cek kehadiran dulu ya. Nah, Miss udah ada formulir untuk kehadiran. Kalian boleh isi formulirnya berada di description box di bawah. Ini kalian tinggal klik link tersebut lalu kembali lagi ke sini, oke? Miss kasih waktu untuk mengisinya. Oke, sudah cukup ya. Sudah cukup mengisi absensi kehadiran. Oke. Teman-teman, Miss mau nanya nih. Apakah di sini ada yang pernah bikin nasi goreng? Ada yang pernah bikin salad buah? Pasti pernah lah ya, minimal sekali. Atau ada yang nonton di YouTube tutorial membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, pernah kan pasti. Nah, saat membuat hal tersebut, kita tidak langsung mendapatkan hasil jadinya dong, ya. Pasti ada cara-cara atau proses yang dilakukan agar hal tersebut terwujud, benar kan? Nah, cara-cara atau proses yang dilakukan itu kita sebut prosedur text, or in English we say procedural text, teman-teman. Di sini apa ada yang masih kurang paham? Tentu dong, tentu pasti banyak yang Miss kurang paham. Jadi kita langsung aja belajar tentang procedural text. Pay attention here please. So, Miss terangin dulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami struktur teks prosedur, mengetahui ciri-ciri bahasa dalam teks prosedur, and mampu menulis teks prosedur sederhana. So, what is procedural text? Apa itu teks prosedur? Prosedur teks adalah salah satu jenis teks yang berfungsi untuk menginformasikan kepada pembaca tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. Seperti telah disebutkan sebelumnya ya, ada yang membuka tutorial di YouTube cara membuat nasi goreng atau cara memasak mie instan. Nah, itu salah satu contoh dari procedural text dalam bentuk video. Tapi ada juga ya yang berbentuk foto atau tulisan atau yang lain. Procedural text is a text which aims to inform the readers about the step to do something. Nah, biasanya teks ini diawali dengan how to. Contohnya, how to operate atau how to make.
Lalu tujuannya apa sih? Tujuan teks ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan, atau digunakan dengan langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Gitu, teman-teman. And then di sini ada struktur procedural text. Number 1 is aim or goal. Nah, di bagian yang pertama dalam menulis teks prosedur adalah aim atau goal, yang berarti tujuan. Biasanya, tujuan ini terletak pada judul yang menunjukkan tujuan dibuatnya teks tersebut. Contoh, how to make dalgona coffee. Number 2, ingredients or material. Di bagian yang kedua, diharuskan untuk menulis ingredient atau material. Penulisan ingredients atau material ini berguna untuk menjelaskan apa saja bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk membuat sesuatu dalam procedural text tersebut. Contoh, the ingredients to make dalgona coffee are coffee and sugar. We also need a spoon and warm water. Gitu. And then ada steps or methods. Terakhir yaitu penulisan steps or method, atau dalam bahasa Indonesianya itu langkah atau metode. Bagian ini berisi tentang langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari procedural text. Contoh, first, wash the carrot. Lalu, ciri-ciri bahasa dalam teks prosedur. Teman-teman, teks ini membahas fakta mengenai pembuatan atau penggunaan sesuatu, sehingga kita perlu menggunakan simple present tense. Gitu. Number 1, menggunakan kata perintah. Karena kita perlu menjelaskan beberapa steps, kita harus menggunakan kalimat perintah atau imperative sentence. Contoh kalimat dalam prosedur teks adalah add 5 onions or get some yeast and pan. Yang paling penting nih, kalimat perintah harus diawali dengan kata kerja atau verb. Contohnya adalah mix, stir, boil, add, turn on, get, dan lain sebagainya. Number 2, menggunakan kata keterangan waktu. Untuk memberikan keterangan waktu atau durasi pembuatan dalam prosedur teks, kita perlu menggunakan kata keterangan atau adverb. Contohnya adalah in 5 minutes, for an hour, dan seterusnya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan keterangan cara, adverb of manner. Contohnya slowly, fastly, rapidly, powerfully, dan sebagainya. And then number 3, menggunakan kata penghubung kronologi. Dalam procedural text, ketika kita ingin menjelaskan langkah-langkah pembuatan atau penggunaan, ada kalanya kita perlu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain agar tidak berantakan ya teman-teman, agar tersusun rapi setiap stepsnya. Maka dari itu kita perlu pakai kata penghubung atau connective. Contohnya first, second, after that, then, finally, last, dan sebagainya. Di slide berikutnya ini adalah contoh dari teks prosedur dalam bentuk tulisan ya teman-teman. How to make scrambled eggs. Nah, itu adalah bagian goal atau tujuan. How to make scrambled eggs. Jadi, tujuan dari penulisan ini
itu adalah cara membuat scrambled eggs gitu. Dan di situ disebutkan ada beberapa ingredients. Kita tulis tuh di situ alat dan bahan apa saja sih yang kita butuhin untuk membuat scrambled egg. Semua tulis secara rinci di bagian ingredients or material. Tuh. Dan di situ ada steps. Nah, di steps ini teman-teman, kita kasih tahu secara rinci cara membuat scrambled eggs, dari memecahkan telurnya, terus add seasoning atau perbumbuannya, sampai scrambled egg-nya dihidangkan pun kita tulis, teman-teman. Nah, benar-benar rinci. Ya. Nah, seperti itu. Itu adalah procedural text atau text prosedur. Sekarang sudah paham kan ya? Ini contoh pertanyaan yang sering muncul saat ujian tentang text prosedur. Jadi ini contoh pertanyaannya seperti ini, teman-teman. Coba teman-teman jawab deh. Dijawab. Ini contoh pertanyaan yang gampang kok. Miss mau tes langsung nih. Arrange the sentences below to form a sequential order. Jadi ini instruksinya adalah menyusun kalimat sehingga membentuk urutan yang tepat. Gitu. Boleh kalian jawab? Jawabannya bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Miss kasih waktu deh untuk menjawab. Oke, udah beres ya? Mari kita baca-baca kolom komentarnya. Oke. A D A D C. Oke, good. Ternyata banyak yang menjawab A ya, teman-teman. Itu tepat sekali teman-teman yang menjawab A. Jadi urutan yang benar itu nomor 3, 6, 1, 4, 2, dan last nomor 5. Give applause dulu untuk yang jawabannya benar. Jadi begitu teman-teman. Ternyata teks prosedur ini sering sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, sekarang waktunya penugasan. Walaupun kita belajarnya online nih, tetap ada tugas ya. Jadi ini tuh bentuk kalau kalian itu sudah paham dan apa yang Miss sampaikan tersampaikan dengan baik. Gitu. Jadi tugasnya itu, perhatikan ya teman-teman, tugasnya adalah membuat satu teks prosedur. Temanya bebas, teman-teman kalian bebas memilih akan membuat atau tutorial menggunakan apa, it's up to you. Dan cara pengerjaannya itu boleh diketik di Word
atau ditulis tangan lalu fotokan. Dikumpulkannya itu lewat Google Form. Linknya sudah ditulis ya di bawah ini, sudah ada di description box. Kalian tinggal klik aja di situ kalau ingin mengumpulkan tugasnya. Tenggat waktunya itu minggu depan sebelum kelas Miss dimulai. Gitu. And then bagi yang belum paham atau ada yang ingin bertanya tentang procedural text, ini boleh diketik di kolom komentar. Diketik, Miss pasti baca satu persatu. Sudah diketik nih, Miss akan terangkan kembali atau menjawabnya di pertemuan kita selanjutnya. Gitu teman-teman. Mana guys pertemuan hari ini, apakah seru atau membosankan atau ada yang udah ngantuk gitu? Pasti ada lah ya, tapi harus segar dong teman-teman, karena ini masih pagi lah, masih kehitung pagi, jadi harus tetap segar. Oke, segitu saja ya untuk hari ini. Miss langsung penutupan saja ya. Jadi cukup sekian dari Miss. Mohon maaf bila ada salah kata, dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti dong, pasti bisa dong. Gitu saja dari Miss semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.